Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas manajemen kurikulum tentang review jurnal. Baiklah, perkenalkan nama saya Tika Nopriani dengan NIM 203230031, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2, kelas 2B. Adapun dosen pengampu mata kuliah manajemen kurikulum adalah Ibu Yuliana Afifa, MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya mereview jurnal dengan judul Kurikulum dari Masa ke Masa, Telaah atas Penerapan Kurikulum Pendidikan Indonesia. Adapun jenis jurnal Al-Adabiyah, volume dan halaman jurnal yaitu volume 10 halaman 231 sampai 243. Tahun terbit Juli sampai Desember tahun 2015. Adapun penulis atau autor Fitri Wahyuni. Permasalahan. Adapun masalah yang diangkat dari jurnal adalah 1. Pelaksanaan pendidikan dan persekolahan mempunyai ciri khas kurikulum pendidikan tersendiri. 2. Kurikulum nasional sudah mengalami perubahan. 3. Pendidikan tanah air terus berkembang. 4. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia. 5. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dan terjadinya perubahan sistem politik. Tujuan penelitian. Adapun hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah 1. Analisis konsep kurikulum dan kurikulum pendidikan Islam yang melingkupi. 2. Mengenai kurikulum, mengetahui bagaimana perkembangan kurikulum. 3. Pemahaman tentang kurikulum dan tujuan pendidikan. 4. Perkembangan kurikulum pendidikan. 5. Membahas kurikulum tentang perkembangannya pendidikan. Sumber data. 1. Perkembangan kurikulum teori dan praktik. 2. Sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. 3. Sejarah pendidikan Islam. 4. Perencanaan sistem pengajaran pendidikan agama Islam. Metode penelitian, studi literatur terhadap berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah terkait kurikulum pendidikan di Indonesia, analisis deskriptif terhadap temuan penelitian. Hasil penelitian. Adapun hasil penelitian dalam jurnal tersebut adalah 1. Kurikulum berfokus pada pendidikan. 2. Kurikulum berfokus pada mobilisasi sumber daya manusia. 3. Kurikulum berfokus pada pembentukan karakter bangsa dan pembangunan negara. 4. Kurikulum mengalami beberapa kali perubahan dengan penekanan pada ideologi tertentu. 5. Kurikulum berfokus pada pengembangan sumber daya manusia untuk pembangunan ekonomi. Kelebihan. Adapun kelebihan yang terdapat dalam hasil penelitian jurnal tersebut adalah 1. Memberikan gambaran yang komparatif dan detail tentang sejarah. 2. Menganalisis hubungan antara kurikulum pendidikan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. 3. Pemahaman yang jelas tentang kurikulum mempengaruhi pribadi peserta didik. 4. Analisis yang mendalam tentang kurikulum. 5. Kurikulum pendidikan Indonesia. Kekurangan. Adapun kekurangan yang terdapat dalam hasil penelitian adalah 1. Kurang fokus pada analisis kritis. 2. Tidak membahas detail tugas dan tanggung jawab. 3. Keterbatasan dalam pengumpulan data. 4. Keterbatasan dalam generalisasi. 5. Kurangnya variasi perspektif. Kesimpulan, jurnal ini memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Namun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih diperlukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam tentang setiap tahap kurikulum dan memperkaya terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.